Oke, salam cinta penuh kedamaian. Balik lagi di YouTube-nya Bunda Arsaningsih di Smart Lifestyle. Dan hari ini kita bakal ngomongin penggunaan Soulmeter dalam proses yang berhubungan dengan karyawan gitu ya. Kita ada tamu spesial tentunya, tapi kita lihat yang ini dulu ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, ya seperti tadi udah saya bilang kita ada tamu spesial. Yang pertama tentu sekarang jadi panelis kali ya, Bu Ade Dharana, salah satu member dari Soulcare yang memang sudah jam terbangnya dalam proses masalah mengukur dengan Soulmeter tuh udah Belajar. tinggi banget dari jam terbangnya. Biasanya kalau udah mau proses konsultasi ada Bu Ade, ada Dr. Tia sama tim-tim Soulcare yang lain gitu ya. Dan kebetulan beliau sempat di sini. Terima kasih loh udah nyempatin waktu loh. Sama-sama Dr. Rasto. Nah, kita juga satu lagi nih orang sibuk juga. Bayangin dulu. Nah, dia punya dia ngurusin 6 perusahaan. Ngurusin masalah human resource-nya, masalah sumber daya manusianya. Ngurusin satu aja mumet. Ini ngurusin 6. Ya, ini adalah human resource manager dari 6 perusahaan yang mungkin nggak perlu disebutin satu-satu. Ya, gimana kabarnya? Ini panggilnya Bu Gung. Sehat, iya. Bu Gung. Ya. Tapi Bu Gung nanti mirip kayak Bu Gung Tuni yang Bu Gung Ayu deh, Ayu. biar lengkap. Nggak mau dilengkapin lagi? Oh enggak. Kayak Bu Gung Ayu ini selain human resource manager, tapi juga udah dari beberapa tahun terakhir sudah mulai latihan dengan proses Soulmeter ya? Sejak tahun 2015. 2015? Akhir, saya ikut workshop itu Oktober. Oktober 2015. Sekarang ini, waktu video ini di take gitu, ya kan siapa tahu ada yang nonton nanti dari 2000 berapa gitu. Ini 2021 berarti 6 tahun ya? Iya. 6 tahun. Iya, tapi 6 tahun dilatih itu udah lama. Latihannya banyak sekali ya. Iya. Jadi sejak ikut workshop itu memang saya selalu diingetin ya. Kebetulan kan Ipar yang ngajakin workshop. Jadi waktu itu saya selalu diingetin, selalu ingat ya pesannya, selalu aplikasikan connecting-nya, daily meditation, terus Soulmeter-nya harus selalu dilatih. Jadi itu saya ingat banget. Jadi sejak selesai workshop itu saya selalu latih dengan pertanyaan-pertanyaan yang simple awalnya. Karena kan belum pede. Oke, awalnya pertanyaan simpel. Iya. Pertanyaan simpel tuh gimana? Contohnya kayak gini. Jadi waktu itu saya seneng ke sana kemari tuh naik motor. Biar lebih cepat kan, karena macet. Nah di situ saya sering SM tuh gini. Kehendak Tuhan berapa saya naik motor. Pernah satu kejadian, saya waktu itu mau ke hotel. Itu saya hotel maksudnya hotel itu kan salah satu unit ya, salah satu usaha ya. Orang mikir ngapain ke hotel gitu. Jadi waktu itu cukup rempong karena pas ada training saya mesti bawa proyektor, bawa laptop segala macam. Cuma waktu sudah mepet, logika saya mesti bawa motor biar lebih cepat karena kan macet ya daerah Seminyak. Tapi waktu itu saya sempat ukur. Kenapa ya kok Soulmeter-nya nggak ada? Padahal cuaca cerah. Di lokasi saya pada saat saya mau berangkat ya, cuaca cerah. Tapi saya sampai berulang-ulang gitu kan, tetap kehendak Tuhannya saya bawa mobil.
Ternyata setelah saya sampai di Jalan Mahendra Data itu hujannya tiba-tiba nggak tahu datang dari mana, brus. Bukannya selalu dari atas? Iya dari atas. Maksudnya datangnya tuh tiba-tiba gitu loh. Gitu. Saya nggak nyangka. Jadi ya maksudnya kalau kita ngomongin masalah apakah pakai pakai mobil atau pakai motor, itu yang paling pertama mikirnya kan hujan kan. Iya. Hujan, panas kan udah biasa ya namanya orang naik motor. Nah, tapi kan yang masalah tuh biasanya hujan. Dan itu kelihatan juga apa dari langit udah mulai mendung. Di sini nggak terprediksi sama sekali. Nggak terprediksi sama sekali karena di lokasi saya waktu saya mau naik motor itu cerah, nggak ada mendung, nggak ada apa. Oke. Berarti kalau orang Bali bilang kan hujan nyibaannya, tidak merata ya hujannya. Oh, nyibak dari sibak dari sebagian. sebagian daerah gitu loh. Mohon maaf soalnya pemahaman saya tentang bahasa Bali minim banget. Oke ya, jadi udah itu yang simpel lah. Menurut saya itu udah nggak simpel loh. Sudah detail itu. Udah detail loh. Udah detail. Iya. Kalau kita simpel tuh, ya. ini anaknya berapa gitu ya? Ngomongin makanan lagi. Oh Tuhan, kenapa kita ngomongin makanan terus? Oke, fokus. Nah, berarti setelah itu dilatih terus dan sekarang berarti udah nggak simpel. Tadi kan dibilang di awalnya simpel. Iya. Berarti Ya kan, sekarang sudah mulai yang expert ribet-ribet di SM harus itu. Yang pertanyaannya panjang gitu, betul. pakai definisi ya. Iya. Itu dia. Perlu dianalisa dulu. Iya, dan mungkin kalau yang menarik penggunaan soulmeternya berhubungan sama field-nya Bu Gongayu. Field apa ya maksudnya? Bidangnya Bu Gongayu. Proses Human Resource Development. Human Resource ini kan satu proses yang nggak gampang. Dan nggak benar-benar eksak ya. Maksudnya kadang-kadang banyak poin-poinnya field bidang-bidang yang ya bisa pasti kelihatan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau misalnya di Human Resource kan tidak seperti itu. Iya, betul. Tak Apalagi terduga. pada saat proses rekrutmen. Nah, Waduh, proses rekrutmen. ini orang kayak apa ini manusia Kelihatannya di mana senyum gitu ya, CV senyum pasti. tenang gitu Iya, kan, betul. tapi nggak tahu dalamnya kayak apa kan? Iya. Ya kan nggak mungkin dia bilang di CV kelemahan saya karena saya suka ngurusin urusan orang, kan nggak mungkin. Pasti CV dibuat yang bagus-bagus ya gitu. Saya tukang bohong gitu ya. Nah, Nggak mungkin. ya itu kayaknya. makanya. Terus kalau untuk proses human resource yang penuh dengan variabel itu, penggunaan soulmeternya gimana? Itu selalu saya gunakan untuk proses rekrutmen, itu wajib banget. Jadi proses yang saya lakukan di kantor itu adalah proses seleksi administrasi tetap kita jalan. Itu dilakukan sama admin saya. Nanti mereka yang melakukan seleksi. Setelah beberapa lolos seleksi administrasi baru diserahkan ke saya. Itu pun hanya dalam bentuk nama saja. Nama saja. Saya belum melihat detail CV-nya, enggak. Yang penting administrasi sudah sesuai dengan kebutuhan betul. yang dimintakan. Iya. Kemudian saya akan minta namanya, tolong kirimin saya namanya, siapa orangnya. Nah, di situ saya langsung melakukan proses soulmeter. Kok kayak Kayak dusun gimana gitu ya. Nggak, saya mikirnya gitu. Sebagai seorang admin gitu kan. Iya, ini ada aplikasi ini. Bu, ini ada orang yang daftar gini-gini. Terus lu kayak bilang, kirim namanya, saya akan bacakan gitu. Saya kan nggak mintanya gitu dong. Jadi saya minta, oke, fotoin CV-nya gitu kan. Jadi tapi yang saya lihat, saya tidak begitu melihat secara detail karena kan sudah dicek tuh sama admin saya. Jadi yang saya lihat ya cuma namanya aja sih. Yang saya cari itu cuma namanya aja. Gitu. Kirain untuk benar-benar. saya melakukan proses tahap soulmeter tahap awal. Tapi kalau misalnya gitu bisa ya, cuman dengan nama doang gitu. Mungkin ini. Dan kita tanya ahlinya. Kita tanya ahlinya ya. Ahlinya. Ya, biasanya sih memang karena orang itu kan meradiasikan sesuatu dalam dirinya itu. Itu yang kita ukur. Makanya dari nama itu kita menemukan radiasi orang itu apa. Bahkan kadang-kadang kalau Bunda itu ngukurnya namanya tuh kan banyak orang namanya sama nih. Harus disebutkan tempatnya dia di mana atau yang lebih spesifik untuk menukik oh ini orangnya. Tapi kalau Gongayu mungkin sudah ada foto ya. Itu akan lebih membantu. Namanya ini, fotonya ini, itu radiasi yang terpancar dari orang ini sesuai yang dibutuhkan Gongayu diukur. Karena kayak di kelas online
langkah awal mengenal jati diri yang ada proses pengukuran dengan soulmeter yang diminta nama asli nama ya. asli. Ya. Maksudnya, Takutnya nanti yang diukur beda. Alamat juga ya. gitu. Jadi nama asli, nama kalau di Bali kan banyak juga namanya yang cenderung sama ya. Tapi tempatnya dia tinggal di mana atau kotanya di mana itu kita cari. Berarti yang dibilang sama Bu Gung Ayu bahwa dengan nama itu sudah teradiasi, kita sudah dapat informasi itu memungkinkan. Memungkinkan. Tapi bukan berarti begitu kita kita tahu nama orang langsung semua informasi tentang dia langsung didapatkan gitu. Ya enggak. Orang takut ngasih nama. Tergantung pertanyaannya yang penting. Pertanyaannya. Ya. Nah, sekarang kalau di tempatnya Bu Gung Ayu, ini sebelumnya kita harus minta izin dulu nih. Jangan-jangan rahasia dapur. Enggak. Boleh nggak ini dibagi? Boleh dibagiin ya. Kan kita mau berbagi di sini. Oke, kan. Nah, terus kalau kayak gitu ya, di tempatnya Bu Gung Ayu di 6 perusahaan nih, informasi apa yang Bu Gung cari dari nama itu setelah administrasi kelar ya? Administrasi sudah selesai, informasi apa yang dicari? Ya, jadi untuk soulmeter sendiri itu saya ada 3 tahap. Jadi tahap yang pertama screening pertama itu adalah yang saya cek apakah yang bersangkutan itu berkarma atau enggak dengan perusahaan kita. Walaupun baru pertama kali tahu ya. Iya. Berarti pertanyaannya satu semua dicek dulu gitu. Iya. Dicari semua yang berkarma dulu dikelompokin gitu. Iya, betul. Jadi itu dikelompokkan dulu siapa-siapa yang berkarma, kemudian kita cek juga karma baiknya berapa, karma buruknya berapa, kemudian berjodohnya berapa. Ya tentunya kita akan memilih mereka yang berjodohnya 10 ya kalau ada, kalau enggak kadang masih di poin 8 itu saya masih oke, masih kita bisa lolos gitu kan. Terus karma baiknya berapa? Kalau bisa ya karma baiknya yang banyak, yang nggak ada karma buruknya, yang seperti itu yang kita pilih. Oke, setelah lolos itu baru saya melakukan proses SM lagi untuk soft skill-nya. Soft skill? Soft skill itu gimana Mas? Soft skill? Jadi nggak semua orang nggak paham soft skill itu harus gimana. Dijelasin. Jadi kompetensi perilaku yang bersangkutan. Nah ini kan kita nggak gampang. Semua orang pasti mereka akan bilang bahwa dirinya baik gitu kan. Tetapi kan apa bisa dipertanggungjawabkan? Memang seperti itu. Jadi itu yang saya cek. Salah satunya kejujurannya bagaimana? Kejujuran. Iya. Itu penting banget. Itu syarat utama. Iya, syarat mutlak. Stabil. Iya. Stabilo. Terus Stabilo terus tanda seru. Ya. Garis bawah terus urak nggak kelihatan. Nggak ya. Jadi itu satu poin yang benar-benar utama. Iya, itu benar-benar mengenai kejujuran. Kejujuran itu kita cek, kemudian kepemimpinan dia terhadap dirinya sendiri itu seperti apa. Kemudian kerendahan hatinya. Jadi di note ya nanti kalau misalnya ada yang mau mau ukur apa yang harus diukur gitu. Mau konsum. Mau daftar. Nah, mungkin bisa di note dulu. Nanti kalau misalnya ada orang mau daftar kasih dulu videonya. Oke, lanjut. Okay. Nah, kerendahan hatinya. Ya kita juga cari yang punya kerendahan hati ya, karena dari beberapa pengalaman kami gitu kan, mereka yang nggak punya kerendahan hati itu susah banget untuk kita ajak kerjasama, untuk kita ajak melakukan suatu perubahan. Padahal kan perubahan itu yang abadi kan di suatu perusahaan. Gitu. Nah kemudian tanggung jawabnya yang bersangkutan. Kemudian yang lain lagi itu adalah penundaan akan waktu. Dia ada nggak? Karena yang kalau ini terlalu banyak dalam dirinya yang bersangkutan itu juga bermasalah buat kita. Jadi apa-apa yang kita kasih tugas, begitu ditanyain udah selesai belum, selalu seperti itu. Nah makanya itu yang kami ukurkan selalu. Kemudian selain itu tanggung jawab dia terhadap pekerjaan yang akan kita berikan ke dia itu gimana. Kemudian penerimaan dia, penerimaan dia terhadap situasi dan kondisi perusahaan seperti apa. Kemampuan dia itu penting. Karena pentingnya berarti hampir semua ya itu karakter yang baik yang iya. dipilih, ya. Kalau nggak penting nggak diukur ya.
Jadi soft skill itu yang saya. Nah, setelah itu, nah kita nggak cuma pakai Soulmeter aja sih. Jadi saya juga melakukan cross check dengan menggunakan metode dari sisi psikologi. Iya. Jadi kita ada pakai salah satu itu, sudah kemudian kita cross check. Sudah. Nah, dan baru beberapa bulan ini kita ada rekrutmen dan kita melakukan itu, ya memang sama hasilnya. Waktu itu saya Soulmeter ketelitian, karena waktu itu kita rekrutmen perawat ya. Jadi kalau perawat itu kan salah satunya mereka harus teliti. Karena kalau nggak teliti nanti saya dikomplain sama dokter-dokternya. Ini gimana pas asisten operasi, nyiapin alatnya nggak benar segala macam. Nah itu saya cek ketelitiannya gimana. Di situ poin Soulmeternya anak ini bagus ketelitiannya, orang yang cukup teliti. Dan setelah kita hasil tes psikologi keluar, itu juga sama. Terbukti ya berarti Soulmeter. Jadi menambah satu proses, satu layer lagi, pengaman lagi gitu ya, karena ya kan namanya kalau tes segala macam untuk orang-orang yang memang nggak belajar dan memang apa adanya mungkin bisa menunjukkan yang benar. Cuman kalau sekarang kan banyak banget tuh kalau kita lihat cara ngakalin psikotes atau gimana tuh banyak banget. Sudah ada kok. Jadi udah tahu nih. Kode-kodenya udah tahu. Kalau kita pengen dapat ini, yang dijawab ini ya tuh. Tapi kalau misalnya apply-nya ke perusahaan yang lihat dulu tuh namanya ada Bu Gong Ayu nggak? Kalau ada percuma itu semua. Tidak bisa ditipu kayak tidak gitu. Tidak semudah itu Ferguson gitu. Ya, jadi setelah soft skill-nya lolos, itu baru kita ke lebih yang kemampuan teknisnya. Ya. Nah, teknis bukan nomor 1. Enggak. Soft skill. Karma. Iya, berkarma dulu, kemudian soft skill-nya bagus, baru teknisnya. Gitu. Nah, untuk teknis ini saya nggak bisa sendiri. Jadi kebetulan kakak saya juga bergabung di perusahaan yang sama dan paham Soulmeter juga. Jadi kayak kemarin kita melakukan proses rekrutmen perawat itu, yang tahu kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh seorang perawat itu kan beliau. Jadi beliau yang melakukan cross check ya. Beliau melakukan cross check. Berarti kan proses untuk mengetahui sesuai kebutuhan tuh berdasarkan pertanyaan yang tepat ya. Iya, betul. Dan perlu definisi harus yang orang tepat. Expert juga untuk bertanya kan. Kalau kita yang nggak ngerti mau tanya kan nggak bisa. Iya, betul. Harus dicarikan orang yang expert untuk pertanyaannya apa sih, sampai gimana supaya dapat orang yang tepat. Iya, kan balik lagi ya, kalau Soulmeter itu kan ada harus JOS ya. Pertanyaan harus JOS, jelas, objektif dan spesifik. Ya mungkin kalau kita yang nggak punya bayangan di kepala kita, ya kita harus terpaksa bikin pertanyaan yang super duper hyper ultra panjang gitu. Iya. Berapakah tingkat bla 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 dari si ini dengan bla 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 apabila kayak gitu kan panjang banget. Tapi kalau orang yang memang dia udah sudah dibayangin aja. Udah benar-benar paham gitu, udah langsung ngebayang, oh maksudnya tuh gini. Nah, itu berapa poin gitu. Lebih cepat. Jadi ingat dulu sebenarnya, saya boleh berbagi ya, karena kebetulan kaitannya dengan itu, yang pertanyaan yang cukup detail dan panjang sesuai dengan definisi. Karena saya juga lumayan belajar waktu itu dengan Bung Ayu ya. Kita sama-sama di tim masih belajar waktu itu gimana sih menemukan definisi pertanyaan yang tepat untuk mengukur orang yang tepat. Jadi kita pakai patokan secara definisi yang memang baku. Waktu itu sampai tulisannya kita tulis, karena kita kan, saya sendiri backgroundnya nggak itu, jadi kan harus ditulis detail dan panjang seperti Dokter Rasul bilang. Kita harus baca setiap kali, akhirnya memang lama-lama apa sih gitu. Tapi di awal kita harus jangan sampai melenceng dari pertanyaan itu, karena kan kita kepingin dapat jawaban yang tepat sesuai dengan definisi ini. Ya, karena kalau pertanyaannya salah, jawaban selisih dikit atau pikiran kita itu salah, itu aja udah nilainya Soulmeternya itu akan nggak tepat gitu. Ya, bukan salah ngukurnya, tapi tepat sesuai. Pertanyaannya JOS itu tadi harus jelas, objektif dan spesifik. Ya itu pengalaman banget itu. Jadi memang ternyata banyak lagi ya. Banyak lagi pertanyaan. Waktu itu kita masih belajar. Mungkin sekarang kan Gung Ayu kan pasti sudah banyak
akhirnya yang ini aja pertanyaannya, Iya. ini aja, atau mungkin sudah di kepala kan kalau orang udah ahlinya, Iya. mungkin nggak perlu pakai definisi yang panjang seperti kita Ngebayangin dulu ya. aja biasanya Iya, sih. langsung gitu. Mm. Kayak kakak ya mungkin seperti Iya. itu ya, nggak Iya. perlu detail gitu. Jadi dia kebutuhan kompetensi perawat yang dia Hmm. butuhkan pada saat penanganan operasi itu seperti apa, itu dia yang ngecek berarti biasanya. visualnya juga Ya, main ya. divisualkan. Seperti itu. Ya, karena memang ada proses visual, ada proses pertanyaan terjabarkan ya. Kalau pertanyaan kita kalau dengan pertanyaan terjabarkan ya untuk latihan segala macam bagus gitu. Tapi kalau ya memang udah sehari-hari di Bidangnya ini, dia tapi- itu Iya. lebih enak kan, nggak perlu detail terlalu ada. Nih ngomong baru beberapa saat yang lalu kita sempat sharing Mbak, sama salah satu tamu juga, bukan tamu, salah satu teman juga dari Soul Community yang dia cerita tentang proses karma sama perusahaan. Tapi dia dari sudut pandang karyawan. Jadi mungkin itu Melengkapi bisa yang ini. ditonton lagi nanti ya abis ini ya. Jadi satu Jadi nyambung ya. nyambung nih. Kalau dari Sebagai versi karyawan tuh kayak nih. gini nih ya, Iya. dari versinya si perusahaan Iya. seperti ini. Oke, Oh ya, kita bahkan lanjut. kita di perusahaan itu, jadi sebelum melakukan proses interview, itu kita melakukan proses penyelesaian karma dulu Oke. dengan karyawan itu sendiri. Berarti Jadi kalau saya yang memang mau menginterview yang bersangkutan, saya lakukan proses penyelesaian karma dulu, kemudian masuk ke tahap berikutnya, misalnya dengan dokter siapa mau interview, kebetulan memang sudah paham soul reflection dan soul meter, melakukan proses itu juga. itu kayak yang dibagiin di penyelesaian karma ya kan. Ada tuh dulu waktu itu masih aneh ya, masih kelas offline ya waktu itu yang Oh, kita yang di Werda. Yang eh, di Werda. penyelesaian karma 1 1, 2 2, 3. 3. Ini sekarang kalau misalnya, tapi itu udah terekam dengan baik, Udah ada ya. versi online-nya sudah ada, jadi Itu tim kami ikut semua loh. Oh iya, Will, berarti nyaman dong. Itu benar-benar berasa ya. Berasa. Setelah selesai itu antar tim itu saling menyelesaikan segala macam. Berasa. Dan Perubahan. bahkan mereka kadang saling mengingatkan gitu kan. Jadi mungkin ada yang kebablasan gitu, senewon gitu. Proses penyelesaian karma itu. Gitu. Jadi ya lebih enak lah suasananya. Iya, kan? Ketika mereka sudah mendapatkan pemahaman yang sama dengan kita. Kan kalau misalnya ngomongin human resource itu kan salah satu yang perlu dipikirkan adalah konflik antara Iya. tim kan gitu. Dan kalau memang karmanya berkonflik gitu, ya apapun yang dilakukan sama tim HR-nya ya pasti akan bergesekan aja mereka gitu. Tapi kalau mereka udah sama-sama paham dan mereka bisa menyelesaikan itu ya antar timnya ya mereka akan lebih nyaman jadinya. Seperti itu ya. Makanya setiap ada kesempatan kalau pas ada acaranya Bunda gitu kan yang terbuka untuk umum, kita selalu siapkan tim untuk ikut. Sekarang kan udah online. Ya sekarang udah online, udah enak banget. Kita tinggal ngirim link aja sih biasanya. Ya gitu ya. Ngirim link. Tapi kan ya maksudnya di lingkungan usaha itu jadi lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh juga akhirnya. Iya. Oke. Nah, itu tadi udah selesai belum nih ngomongin rekrutmennya? Atau masih ada lagi nih? Sudah. Saya rasa sudah sih. Jadi benar-benar menjaga kondusivitas, bahasa susah ya. Menjaga lingkungan itu Yang tetap kondusif. nyaman. Itu udah dimulai dari ujung pintu, di Iya. depan pintu itu. Karena ya benar-benar satu orang mau masuk tuh tunggu dulu, kita cek dulu, jangan-jangan dia masuk bukannya tambah harmonis, Malah jadi riwah. riwahnya nggak cuma 1-2 orang kan gitu bisa. Tapi pernah ada pengalaman kayak gitu misalnya, dan waktu itu belum terukur misalnya, waktu belum terukur emang ya maksudnya kalau secara logika kan apa sih pengaruhnya satu orang masuk gitu kan untuk membuat satu perusahaan itu jadi ke arah yang kurang baik itu kan kayaknya susah ya gitu. Tapi kalau ngomongin karma kan ternyata ada proses karma kelompok segala macam. Nah ini kalau misalnya buat Gong Ayu udah ngejalanin, pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Pernah. Jadi kita tuh kemarin sempat kecolongan. Kebetulan memang proses rekrutmen waktu itu kita memang belum melakukan dengan metode soul meter ya.
Nah waktu itu ya udah terima aja gitu, kita ngelihat cuma dari ini kayaknya orangnya baik gitu kan. Habis itu dari hasil ini aja kan, hasil psikotesnya kan juga nggak begitu dalam ya, jadi kita nggak pakai yang level yang lebih dalam gitu loh. Jadi udah dah terima gitu. Ternyata ujung-ujungnya yang bersangkutan ini membuat suatu masalah di perusahaan yang ya lumayan itu ya menyangkut finansial juga segala macam gitu. Yang waktu itu saya begini, waduh, coba waktu itu saya menggunakan soulmeter gitu ya. Ya mungkin kalau kita lihat secara perilaku anaknya baik, kita juga tidak menyangka sampai sejauh itu gitu kan. Ternyata yang akhirnya mengakibatkan hal buruk bagi perusahaan itu sendiri gitu. Dan bahkan bagi karyawan yang lain juga jadi terkena imbasnya. Seperti Jadi kan kalau misalnya ngomongin tentang karyawan masuk segala macam kan ada pendapat nih, hire fast, fire faster, itu nggak berlaku ini di perusahaannya. Enggak. Di perusahaannya. Kalau saya gini Dok, biasanya begitu ada request ya dari dev head minta, Bu hire ini dong, kita perlu tambahan karyawan nih gini. Yang saya lakukan pertama saya SM dulu, benar nggak? Perlu apa? Kita memang butuh untuk meng-hire itu. Kalau memang butuh, oke, saya hire, saya akan pasang iklan segala macam, bikin flyernya. Tapi kalau enggak, ya saya akan coba jelaskan, coba dicek lagi deh, karena kan tidak semua tim itu paham soulmeter gitu kan. Ada yang mungkin tidak mau menerima, ya saya akan sampaikan sesuai dengan framework SDM gitu kan, teori SDM. Tapi yang saya lakukan, begitu memang ada kehendak Tuhan untuk kami meng-hire tim yang baru, itu saya selalu melakukan proses kriya. Prosesnya makanya menarik ya kan, balik lagi kalau law of attraction ya. Proses kriya, proses ya karena Bu Ayu kan udah belajarnya udah dalam kan, termasuk sampai ke proses bagaimana menciptakan atau menarik proses apa yang emang dibutuhkan. Salah satunya adalah karyawan itu. Jadi langsung saya butuh karyawan yang gini. Jadi itu saya sempat ada pengalaman, jadi kita memang butuh admin ya, admin HR waktu itu. Saya melakukan proses kriya, Tuhan tolong berikan saya orang yang tepat untuk membantu saya di administrasi dan pengembangan perusahaan ini ke depannya. Nah, ternyata benar-benar surprise, saya juga tidak menyangka waktu itu bahwa dialah orang yang memang tepat pada saat itu ya, hadir. Yang bersangkutan punya kompetensi bahasa Inggris yang cukup baik ya. Kemudian walaupun dia sebagai cuma admin gitu, tapi dia punya kemampuan itu, dan setelah dia bergabung itu kita ada pengembangan usaha. Jadi ada salah satu teman saya ngajakin, yuk bikin kursus bahasa Inggris gitu. Oke, dia sudah siap. Jadi kita cuma waktu itu membantu menyiapkan tempat. Jadi kita kerjasamanya di situ. Oke, yaudah kamu pakai tempatku deh, gitu kan. Nah, waktu itu ada kebutuhan guru di situ. Nah, salah satu manajer operasional yang teman saya ini, dia tertarik sama admin saya ini. Itu kayak bahasa Inggrisnya bagus deh, katanya gitu. Coba ini deh, saya mau interview dia gitu. Dan dilakukan tes secara tertulis juga, dan memang hasilnya bagus gitu. Secara tulisan memang bagus. Dan waktu itu dia sempat minta izin sama saya, boleh nggak? Kemampuan mengajarnya dia pun setelah dites itu oke gitu. Jadi waktu itu saya butuh guru nih, kata dia gitu. Boleh nggak saya hire dia juga untuk guru? Ya waktu itu saya pikir, ya nggak masalah. Karena pekerjaan admin juga masih bisa jalan. Toh dia berada di gedung yang sama gitu kan. Dan proses mengajarkan juga bisa diatur. Dan itu berjalan cukup lama
Dan dia bisa saya andalkan untuk ngurusin unit yang kursus bahasa Inggris ini gitu. Win-win ini. Iya, win-win. Itu saya benar-benar nggak nyangka loh, Dok. Kalau wah segininya ya Tuhan ngedatengin orang, benar-benar orang yang tepat. Dan kita juga pada waktu itu ada penawaran di bidang bahasa Inggris itu gitu. Jadi datang, mungkin pada saat itu belum benar-benar kelihatan kenapa perlunya. Ternyata kedepannya seperti itu. Iya, itu saya kaget. Saya benar-benar nggak nyangka waktu itu. Padahal dia juga basicnya itu adalah ahli gizi. Jadi pada waktu rekrutmen pun mereka bilang, Bu, tapi saya basicnya ahli gizi, saya pengen nekunin bidang saya yang ini, tapi saya pengen belajar tentang administrasi gitu kan. Sebelum saya ke sana, ya it's okay, nggak masalah, kamu belajar di sini. Karena konsep saya gini, oh kita lo berkarma sama dia, kita kasih kesempatan dia untuk melakukan proses penyelesaian karma di perusahaan kita. Ya nanti kalau memang sudah selesai, ya dia pasti akan mendapatkan suatu tempat yang baru yang sesuai dengan impian dia, dan itu sekarang dia sudah menemukan tempat yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan saya waktu itu pas dia resign, saya sempat SM, kenapa Tuhan, dia udah selesai belum karmanya? Waktu itu saya SM, iya dia memang sudah selesai, udah saya ikhlas gitu. Itu kalau resignnya tepat ya, bagus, endingnya bagus. Iya. Ada nggak pengalaman yang akhirnya ketemu orang yang nggak tepat, itu prosesnya itu juga pakai soulmeter nggak lompatnya? Pertanyaannya karena sama-sama di resign ya. Iya, enggak. Waktu itu kan yang saya nggak hire dengan soulmeter itu endingnya nggak enak banget. Nggak enak banget buat dia waktu itu. Aneh ya, misalnya kita bisa tahu semua bukan tahu semua di depan ya, misalnya sampai endingnya kita sudah tahu, sudah bisa mendapat bayangan. Kalau tahu semua kan enggak tapi kita udah bisa bayangan di depan tuh seperti apa. Dan sebenarnya ada kejadian juga nih mirip lah, maksudnya ke prosesnya kayak gitu. Kayak waktu dulu nih di Seoul, sekarang kan kita cuman pikir pada saat itu perlu graphic designer gitu, proses grafik segala macam. Terus dengan berbagai macam lamaran segala macam, kita coba lakukan proses soulmeter juga segala macam. Kok ada nih satu orang nih gitu kan, nilainya gede banget nih gitu. Terus ya udah coba deh. Tapi mungkin karena waktu kita bukan fokusnya di HR seperti Bu Gongayu, pengukurannya nggak sampai detail itu ya. Dalam itu, tapi kita cuma dapat, oh nih bagus nih, karma ada, ininya bagus gitu. Dia datang, ya sudah kita interview segala macam, SM-nya ada, oh ya sudah akhirnya di hire, dan ternyata sama juga prosesnya, kita nggak tahu ternyata beberapa saat setelah dia masuk ada pengembangan ke dalam proses live stream, ke proses video editing yang ternyata dia punya basicnya. Basic di situ. Ya, maksudnya jadi proses yang yang di atas kertas tuh kita nggak kebaca gitu. Ternyata dia menjawab pertanyaan di situ. Ternyata ada bagian yang kita nggak masuk akal, nggak kepikiran untuk membuat itu gitu. Ternyata orang yang tepat sudah ada di situ. Sudah disiapin. Ya, seru sekali tuh. Nah sekarang ya balik lagi tadi kan proses HR itu nggak cuma proses rekrutmen dong. Iya. Betul. Rekrutmen itu cuma satu poin doang gitu. Tapi mungkin tahap awal aja. Nggak semua orang tahu nih gitu kerjaan HR tuh apa aja gitu. Ini kok ngerasa kita mau interview, mau hire orang HR. Jadi selain untuk rekrutmen, proses manage sehari-hari juga. Iya, saya selalu pakai soulmeter untuk pengambilan keputusannya. Apalagi promosi. Promosi itu maksudnya naikin pangkat naikin gitu ya? pangkat seseorang. Iya, soalnya begitu ngomong promosi itu kan ada promosi naikin pangkat atau promosi produk kan gitu. Atau mutasi, ada perpindahan karyawan. Mutasi itu pindahin rekening lagi. Pindahin karyawan ya dari satu divisi ke divisi yang lain. Itu saya pakai soulmeter. Iya. Karena ini ada kejadian dulu, jadi kita menempatkan
karyawan itu di divisi yang salah gitu divisi ya. yang salah. Benar bukan divisi yang salah ya, divisi yang nggak pas sama yang dia. nggak pas sama dia, sama potensinya. Jadi waktu itu kebetulan saya sempat ngobrol sama Bunda gitu kan, kita ngobrolin masalah potensi. Ya waktu itu saya konsul anak saya kayaknya. Nah di situ saya dapat pembelajaran bahwa setiap orang itu potensinya bisa dicek dengan melalui Soulmeter. Nah setelah itu saya aplikasikan nih di perusahaan kan, terutama untuk di bidang HR, untuk penempatan karyawan. Ternyata iya, memang itu penting banget. Kita mesti tahu potensi dari masing-masing karyawan kita. Nah waktu itu yang saya lakukan salah penempatan itu, orang yang punya potensi di bidang sales itu saya taruh di accounting. Kasian banget. Saya jadi merasa bersalah. Back office sama yang Ya, jadi orang yang senang. Hanya karena dia punya background pendidikan accounting. Maksudnya dia punya orang yang senang sales berarti dia senang bergaul, senang ngobrol sama orang segala macam. Ini ngobrolnya sama angka, sama angka, tabel-tabel gitu. Iya, makanya terus pimpinan di sana kan sempat ngeluh. Wah ininya belum selesai Bu, lama sekali. Kok lama? Tapi kalau saya perhatikan, dia pada saat ketemu, kebetulan kan ini tugasnya di hotel ya, ketemu sama tamu, enak banget gitu. Terus tamu-tamu tuh juga nyaman sama dia, yang dia cari itu selalu orang itu gitu loh. Tamu-tamu tuh kalau cerita sama saya nyarinya itu. Saya mikir gini, waduh ini jangan-jangan orangnya salah penempatan. Kalau ketemu tamu datang nyari orang akunting tuh aneh loh. Serius aneh. Tapi mungkin ya masuk akal karena prosesnya awalnya pasti memilihnya accounting dulu, ahlinya accounting. Tapi ternyata setelah masuk di dalam, ternyata dia lebih cocok ke sales gitu kan. Betul. Keahliannya yang. Maksudnya kan aneh, maksudku bukan aneh gimana, cuman ya kelihatan bahwa tempatnya bukan tempat yang tepat gitu. Iya. Bertentangan banget maksudnya. Kalau bisa kan accounting nggak kelihatan kan, office ketutup gitu kan, nggak boleh tahu gitu. Tapi ini sales kan, ketemu dengan banyak orang, berkomunikasi. Lumayan tuh. Oke, itu. Nah itu saya pernah melakukan kesalahan itu pernah. Tapi kan ya dari proses situ belajar. Dari situ saya belajar, iya. Jadi pada saat rekrutmen itu, saya lupa tadi. Pada saat rekrutmen kita juga cek potensinya. Apakah yang bersangkutan ini punya potensi sebagai seorang perawat sebelumnya? Itu kita cek. Apakah dia punya potensi sebagai apa? Itu kita cek. Karena biar nggak terjadi kesalahan lagi seperti yang sebelumnya. Walaupun bisa sebagai perawat karena dia sekolahnya perawat misalnya begitu ya. Tetapi ternyata di dalamnya tuh dia lebih seneng yang betul. Soalnya ya itu yang proses yang tadi tak ceritain. Background bukan itu gitu. Ternyata begitu diajarin sedikit tentang satu proses ya mungkin ya kita nggak tahu potensinya seperti apa. Lebih cepat daripada biasanya. Apalagi kalau bisa nemuin mentor yang pas juga. Mentor yang tepat. Iya, itu juga saya melakukan proses ininya, Soulmeter. Jadi siapa sih mentor yang tepat untuk si A, begitu ada karyawan baru gitu ya. Itu saya cek. Siapa? Walaupun kadang-kadang ini kok divisinya beda atau gimana, tapi ternyata kadang-kadang nggak ngomongin ya dengan ngomongin soft skill-nya bisa aja dapat dari situ gitu. Soulmeter benar-benar mempermudah sih buat saya ya untuk ngambil keputusan, apalagi yang ngecek kepribadian orang, saya nggak kebayang kalau dulu ini orang jujur gitu apa enggak sih, ini. Ya, setidaknya ada tools yang bisa dipakai dan akurat ya. Akurat. Karena saya juga setelah melakukan proses Soulmeter itu ada proses cross check kalau di kita. Ya. Jadi kan kebetulan ya kakak saya yang melakukan cross check untuk itu. Berapa sih nilai kebenaran pengukuran saya itu dicek. Jadi ada pengaman lagi. Ada pengaman, ya. Enak kalau misalnya udah di satu barang-barang gitu ya. Sama-sama paham gitu kan. Jadi kalau yang nggak paham terus dikasih tahu Soulmeter itu kan ya itu. Balik-balik berdasarkan apa? Iya, berdasarkan apa? Ukurnya apa? Kan selalu akan seperti itu. Tapi dengan begini kan
lebih enak jadinya, apalagi udah sama-sama belajar ya, Iya. lebih expert gitu. Woi. Tapi Asal tetap bertanya. framework secara keilmuan SDM-nya itu saya harus pahami dulu. Ya, kalau Karena nggak- kalau nggak gitu nanti pertanyaan saya nggak bisa spesifik. Ya, ya itu yang tadi Yang tadi ngomongin pertanyaan. tadi gitu. Dan Kalau- iya kalau yang pimpinan di perusahaan itu paham soulmeter dan mau percaya dengan soulmeter. Kadang kan ada yang enggak. Jadi saya harus berbicara sesuai dengan framework SDM. ya ini kan apa ya, satu komplementer berarti hitungannya. Iya. Jadi ya satu framework yang memang udah kuat, proses SDM dengan proses ini ya menjadi lebih smart Iya. lagi. Mm. Ya sesuai dengan smart lifestyle ya. Jadi udah Iya. dapat apa, mentoringnya udah pas, ini pertumbuhannya segala macam. Ya mungkin orang-orang awalnya kenapa kok kayak gini, kayaknya aneh segala macam. Tapi kalau udah ngelihat itu akhirnya memberikan satu hal yang positif segala macam, ya pasti akhirnya ya udah Iya. monggo dah kan dia. Mm. Ya ini sesuatu yang ya mungkin nggak semua ya. Kayak kalau obrolan-obrolan yang sebelumnya itu masih semua orang Nanti apa namanya bisa pertanyaannya dipakai kalau segala sama- macamnya. Kalau ini kan ngomongin Harus. HR ya nggak semua mungkin akan dapat memahami prosesnya seperti apa. Tapi setidaknya dengan proses seperti ini kita jadi tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa terukur, sesuatu yang bisa kalau kita punya datanya bisa mengambil keputusan dengan lebih Iya. cepat, lebih tepat, Iya. lebih hemat, Mm. lebih hemat juga ya. Lebih hemat waktu. Hemat waktu Iya. juga. Dan walaupun nggak di proses kantor juga bisa dipakai ya Iya. untuk HR. Betul. Ketemu sama orang segala macam ya, Iya. kejujuran segala macam itu juga Mm. penting. Penting banget. Jadi saya juga sempat punya pengalaman waktu itu mau melakukan promosi ya, mau mengangkat satu orang karyawan gitu untuk kita promosikan. Waktu itu sempat ragu-ragu gitu. Saya belum pakai soulmeter, tapi ada keraguan-raguan gitu kan. Oh, kok kayaknya orang ini enggak deh, belum ada kompetensinya untuk di posisi itu gitu kan. Nah kemudian ya nggak tahu juga ya rencana Tuhan seperti apa. Tiba-tiba saya ada waktu bisa bertemu Bunda, ngobrol banyak gitu sama Bunda. Ya saya waktu itu minta konfirmasi kan Bunda, maaf kalau saya mempromosikan si A ini kira-kira gimana ya Bun? Gitu. Nah, waktu itu Bunda yang melakukan proses soulmeter. Wah ini bagus nih, dipromosiin aja orangnya gitu kan. Di situ saya juga akhirnya di situ saya belajar banyak. Kalau mau promosi gimana nih Bun? Pertanyaannya itu seperti apa? Jadi saya banyak belajar dari Bunda. Nah, waktu itu pertanyaannya seperti apa? Waktu itu Bunda ngeceknya kehendak Tuhannya berapa gitu kan, dia untuk ini, terus loyalitas dia ternyata dicek sama Bunda ke perusahaan itu berapa gitu. Dan kalau yang bersangkutan itu diangkat ke situ tuh hal baiknya berapa? Oh seperti itu ternyata kalau kita mau promosi. Akhirnya saya sampaikan ke kakak saya kan, ini gimana nih hasilnya seperti ini gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita angkat. Ternyata di tengah perjalanan itu memang kelihatan dia bertumbuh gitu loh. Jadi nggak seperti dia yang dulu gitu. Ternyata dia bisa ya mengayomi bawahannya. Ternyata dia berubah loh sejak dia menduduki jabatan yang ini. Oh ternyata hebat ya soulmeter itu. Saya waktu itu gitu. Waktu itu saya baru tahu kalau bisa diaplikasikan dalam penentuan promosi. Gitu. Jadi kan saya learning by doing nih Dok, gitu ceritanya. Jadi, habis itu dan bahkan sampai saat ini pun di saat kita lagi dalam kondisi perusahaan tutup, dia tetap loyal. Itu yang wah Tuhan emang hebat banget. Jadi dia bisa menerima segala situasi kondisi di perusahaan kita seperti apa, itu nerimo banget. Dan emang orangnya loyal. Iya, kan Jadi banyak berarti ya loyalitas seseorang itu penting banget. Iya. pasti. Ya. Dalam kondisi yang terburuk sekalipun dia akan tetap loyal Iya, sama itu yang betul. sebuah betul. perusahaan itu dapat bonus dia. Karena Iya. kita dapat orang yang tepat gitu. Ya, begitulah maksudnya. Jadi lebih terarah, lebih paham, nggak
beli kucing dalam karung. Apalagi sekarang kan banyak sarjana-sarjana yang produknya luar biasa dengan sekolah yang luar biasa. Iya. Kan? Kita nggak ngerti dalamnya kayak apa. Nah itu saya pernah ngalamin itu. Ternyata promosinya wah banget. Begitu kita lihat kinerjanya, kok seperti ini gitu. Nah itu memang saya bahkan belum di Soul waktu itu. Saya belum tahu metode Soulmeter sama sekali belum. Berarti kan banyak nih yang bilang gitu, yang penting itu dapat kesempatan karena belum tentu karena orang yang bertemu sama itu tergantung dari dia dapat kesempatan apa enggak. Tapi kan berarti nggak seperti itu ya. Kesempatan itu akan bisa diambil dan bisa diubah menjadi satu hal yang sangat baik kalau dia memang sudah punya kompetensinya atau setidaknya punya potensinya dan siap untuk belajar mencapai kompetensi tersebut. Kerendahan hati. Kalau enggak, soft skill. Dikasih kesempatan seperti itu malah tambah stres sendiri. Oke. Ini kayak serius banget. Kali ini serius. Seru ya kalau sekarang kayak ada. Nah, artinya kita terkena imbas radiasi mengayomi mengayomi. profesional dari jadi terima kasih Bu. Mungkin itu ya Mbak, kita dapat bayangan lah gambarannya seperti apa. Nanti kalau ada yang ngeliat ini Soulmeter cuma bisa untuk ngurusin belanja doang segala macam, enggak juga gitu. Kalau saya bilang the limitation is your imagination gitu kan. Kalau misalnya ini menjadi satu hal yang sangat kuat karena beliau adalah seorang ahli HR dengan proses ini, ya ini menjadi satu ahli HR yang lebih smart kan gitu. Kalau seorang fotografer menjadi seorang fotografer yang lebih smart. Dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita mau coba teman-teman yang lain yang di community segala macam yang sudah di bidangnya masing-masing dan sudah menerapkan Soulmeter bisa sharing juga bahwa kira-kira bagaimana proses mereka menjadi jauh lebih smart dengan proses Soulmeter. Dan terima kasih Bu Gong dari kesibukannya. Senang bisa berbagi. Kita banyak belajar juga. Jadi kesibukannya ngurusin 6 perusahaan. Satu perusahaan aja udah pusing ya, 6 perusahaan gitu. Dan masih menyempatkan diri untuk sharing di sini. Dan sekali lagi juga ucapin terima kasih kepada para donatur dari Yayasan Cinta Kasih karena tanpa donasi-donasi seperti itu kita juga nggak bisa sharing-sharing seperti ini. Nggak bisa kesempatan seorang ahli seperti ini bisa sharing dan bisa memberi sesuatu yang lebih. Mungkin ada kata-kata penutup. Apa kata-kata penutupnya? Oke, itu kata-kata penutupnya. Terima kasih banyak. Selalu gunakan Soulmeter. Selalu gunakan Soulmeter. Sih saran saya. Dan semua harus dilatih? Iya, semua harus dilatih. Nggak langsung bisa ya? Enggak. Harus latihan. Harus latihan. Kalau untuk tahap awal mungkin pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Bahkan saya kadang gini loh Dok, simpelnya. Saya manusia apa monyet? Memastikan ukurannya. Untuk memastikan ukurannya. Iya, benar. Cross check dong dapatnya apa? Sudah dipastikan manusia ya. Oke. Ya udah. Mungkin terima kasih waktunya dan terima kasih semua yang stay tune. Nanti kita cari teman-teman lain yang punya kompetensi yang lain juga. Jadi memperkaya pemahaman teman-teman. Dan terima kasih. Mari bertemu bersama. Mari bertemu bersama.